Anggun Deswita dari UIN Raden Patah Palembang, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Nurul Fitriah dari kelas 5A Min 2 Kota Palembang. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu, Bu. Yang pertama, menurut Ibu selaku wali kelas, masih adakah guru di Indonesia yang kegiatan pembelajarannya masih mengacu pada KTSP dalam proses pembelajaran saat ini? Ya, masih banyak ya. KTSP itu masih banyak, apalagi untuk madrasah-madrasah ibtidaiyah yang swasta, itu tidak semuanya sudah menggunakan KTSP, tapi mereka masih mengacu pada KTSP. Jadi dalam kegiatannya itu tuh masih mengacu sama KTSP? Iya, KTSP. Jadi belum K13 itu rata-rata madrasah yang rombelnya dikit, kemudian madrasah swasta yang tingkat menengah ke bawah. Yang kedua, menurut Ibu, apakah hasil dari pembelajaran KTSP dulu bisa diimplementasikan ke kurikulum saat ini, khususnya kurikulum Merdeka Belajar? Oh, ya. Kurikulum itu sepanjang perjalanan dunia pendidikan, setahu kami sama. Yang membedakannya itu hanya penyebutannya saja, ya. Sehingga KTSP berubah jadi CBSA jadi KTSP, kemudian KTSP juga lagi menjadi K13. K13 itu apa maksudnya? K13 itu menggunakan jaringan tema, artinya satu pelajaran itu, satu tematik itu bisa mencakup 5 pelajaran yang dijadikan satu. Itu saja perbedaannya. Kalau implementasikan dengan KTSP sangat berhubungan sekali. Jadi kita tidak bisa melepaskan KTSP di kurikulum 13 ini. Jadi masih ada kaitannya. Masih ada. Jadi tidak seluruhnya K13. Apalagi kalau kita di madrasah ibtidaiyah, untuk mata pelajaran agama yang terdiri dari 5 pelajaran, ada Al-Quran, hadis, fikih, akidah, IKI, dan bahasa Arab, itu kan berdiri sendiri. Nah, ini otomatis masih KTSP. Nah, beda dengan tematik. Kalau tematik itu pelajaran umum yang dibuat dalam satu kata namanya tematik, tapi di dalam tematik itu ada 5 pelajarannya. Jadi masih berkesinambungan antara KTSP dengan K13 itu. Yang ketiga, selaku wali kelas, bisakah Ibu menjelaskan permasalahan yang sering terjadi pada kurikulum K13 dan apa saja kekurangan dan kelebihan dalam menggunakan kurikulum? Ya, kita harus sebagai guru kita harus pandai memilah materi yang kita sajikan. Jadi kalau misalnya nih ya, kita berbicara tentang teks non fiksi, ini artinya mapel bahasa Indonesia. Kalau kita berbicara tentang siklus air, berarti ini adalah mapel IPA, dan ini terdapat dalam satu pembelajaran. Jadi bukan dipilah per mata pelajaran, satu pembelajaran yang disajikan dalam satu hari, yang berbeda-beda. Tinggal kita saja sebagai guru yang harus pandai-pandai, tadi kata Ibu, harus membedakan, oh ini kayaknya materi bahasa Indonesia, ini kayaknya materi IPA, IPS dan sebagainya, yang terdapat 5 pelajaran dalam satu tematik itu. Kalau kesulitan ya itu tugas kita sebagai guru untuk menjelaskan kepada siswa. Kalau non fiksi ini ranahnya ke bahasa Indonesia, kalau siklus air ini ranahnya ke IPA. Jadi sebagai seorang guru, sebelum kita memberikan materi pembelajaran pada pembelajaran 1 atau 2 pada subtema di setiap tematiknya, kita harus menginformasikan dulu materi apa yang akan kita sajikan kepada anak pada hari itu. Ya, harus. Dalam pelaksanaan kurikulum 2013 di setiap sekolah, tentunya ada program yang bertujuan untuk mendukung PPK. Menurut Ibu, cara memilih program yang tepat untuk diterapkan di sekolah itu bagaimana? Apakah ada kriteria yang dibutuhkan? Ya, harus, setiap guru harus mempunyai skill ya, harus mempunyai keterampilan lebih. Makanya setiap guru secara berjenjang diberi kesempatan untuk mengikuti workshop ya, ataupun pelatihan-pelatihan, ataupun yang mengikuti sejenis pendidikan-pendidikan yang tujuannya untuk mengupdate ilmu tentang K13 itu. Yang selanjutnya, apakah ada pelatihan atau bimbingan khusus dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait cara belajar maupun cara penilaian K13 seperti 3 ranah penilaian?
atau isi rapot pada K13 yang sudah menggunakan rumus Excel semua. Oh ya, baik. Kalau dikatakan ada nggak pemerintah ikut andil dalam menerapkan K13, pasti dong ya, karena itu adalah program pemerintah. Artinya, apalagi kalau kita di madrasah itu ada namanya KKM, kelompok kerja madrasah ya. Kelompok kerja madrasah ini akan mengcover ya, akan merangkul seluruh madrasah-madrasah di luar sana yang bersama-sama kita belajar tentang K13 itu. Aplikasi yang kita pakaikan ya, yang kita gunakan pasti menggunakan dan memakai metode yang terbaru yang sebaik mungkin untuk bisa menjadikan K13 ini bukan hanya maju dalam pembelajaran saja, tapi maju juga dalam IT-nya ya. Karena rapot kita juga sekarang sudah ARD, rapot aplikasi rapot digital lah, apalagi itu kan. Nah, jadi kita harus selalu mengupdate ilmu kita melalui pelatihan-pelatihan K13, dan itu pemerintah pusat maupun kabupaten kota sampai ke tingkat KKM, kelompok kerja madrasah itu tadi kata Ibu, mempunyai andil untuk memberikan ilmu, berbagi ilmu kepada madrasah-madrasah yang berada di bawah asuhan KKM tersebut. Yang selanjutnya, menurut Ibu selaku wali kelas, bagaimana kesiapan para guru dan sekolah untuk pengimplementasian kurikulum yang baru, terutama pada RPP 1Take? RPP 1Take ini sebenarnya baru wacana ya, tapi kita laksanakan. Sebenarnya itu baik juga, mengingat untuk tingkat hemat kertas yang pasti ya, hemat kertas yang pasti. Kemudian itu sebenarnya satu lembar dibuat 2 halaman kan, terbagi 2 kan, dua muka itu kan. Nah, jadi isi RPP itu dari 2 sekarang juga sama kata Ibu ya, cuman beda namanya saja, tujuan instruksional sekarang namanya indikator gitu ya. Nah, jadi 1Take ini terus terang di Min 2 belum diberlakukan ya, tapi kita selalu mencari yang terbaik dari pembuatan RPP itu. Jadi masih pakai RPP K13. Selanjutnya, sebagai seorang guru, strategi dan teknik seperti apa yang akan dilakukan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar di dalam kelas? Ya, kalau dikatakan Merdeka Belajar di dalam kelas, di sini artinya murid itu bebas dalam belajar ya. Artinya dia bisa mengutarakan dan mengemukakan pendapatnya. Jadi dalam hal ini guru hanya sebagai instruktur saja, sebagai instruktur untuk mengarahkan pembelajaran pada hari itu. Selebihnya anak diberikan kebebasan untuk mencari inspirasi, untuk mencari argumentasi, dan untuk mencari hal-hal yang mereka anggap satu temuan-temuan di dalamnya itu terdapat pengamatan dan sebagainya. Jadi merdeka belajar di situ artinya siswa diberikan kebebasan untuk belajar di setiap pembelajaran. Yang selanjutnya, menurut sumber yang saya cari, konsep belajar merdeka USBN akan diganti dengan ujian asesmen yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian untuk menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif seperti portofolio dan penugasan seperti tugas kelompok, karya tulis, dan lain sebagainya. Apakah itu efektif menurut Ibu? Sangat efektif. Dengan memberikan kebebasan seperti itu, anak bisa mengeluarkan keinginan-keinginannya. Jadi boleh, itu bagus sekali ya. Boleh. Dan itu sudah kita coba terapkan di Min 2. Oh, sudah diterapkan. Yang selanjutnya, bisakah Ibu jelaskan bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran kurikulum 2013 selama wabah COVID-19 yang terjadi seperti saat ini? Apakah banyak kendala dalam proses? Ya, sangat banyak sekali kendalanya ya, karena kita belajar via daring jarak jauh ya. Yang pertama sekali kita harus mengabsen siswa via daring. Kemudian pembelajaran akan kita lanjutkan melalui video, melalui audio, kemudian tugas-tugas yang kita berikan melalui buku itu, jadi tidak melenceng dari buku pembelajaran. Setiap hari anak-anak harus kita berikan materi. Banyak yang dilakukan oleh guru-guru di Min 2 ini, ada yang melalui Kahoot, ya, kalau Ibu sendiri pakai office.com, ya, pakai office.com. Jadi melalui kuis dan anak secara langsung
kita beri penilaian dan nilainya langsung masuk melalui aplikasi Excel. Nah, ada lagi kawan ibu yang pakai Google Classroom. Jadi bervariasi guru Min 2 dalam masa lockdown ini. Oh, jadi Kalau tidak ke satu enggak, aplikasi. enggak. Sebenarnya ada acuan, tapi sepertinya tidak berlaku dan masing-masing guru punya kelebihan, keahlian, dan inspirasi masing-masing di dalam memberikan mata pelajaran supaya anak tidak jenuh belajar di rumah. Kalaupun kendalanya adalah satu, orang tua yang mempunyai keterbatasan, kemudian faktor ekonomi juga, karena di sini kan kita banyak makan kuota, paket ya. Jadi ketika paket habis itu kendala mereka. Ada nggak sih yang telat ngumpul juga? Oh, kalau ibu dalam satu hari ibu menggunakan satu mata pelajaran harus selesai hari ini dan hari itu juga langsung ibu nilai. Nah, cara penilaian ibu seperti ini. Jadi langsung masuk ke dalam ya. Nah, tuh langsung. Jadi mereka anak-anak merasa terhargai hasil kerjanya, bukan hanya tugas-tugas saja. Nah, itu ya maksudnya. Jadi semuanya harus dikerjakan. Masalah tabungan kami tanda tangannya dan tebus. Yang terakhir Bu, menurut Ibu dalam pembuatan atau penyusun RPP lebih mudah dan lebih praktis yang mana antara RPP KTSP, K13 atau Merdeka Belajar? Nah, kalau kita lihat, kita lebih senang di batik. Tapi belum bisa dilaksanakan karena itu baru sebentar wacana saja. Untuk sementara kita masih menggunakan K13, satu pembelajaran itu mencakup 5 mata pelajaran tadi kalau untuk tematiknya. Tapi kalau untuk mapel pelajaran agama itu per mapel, tapi sudah mengacu kepada K13. Makasih banyak Bu. Sama-sama, ya semoga sukses ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.